Dan memang salah satu poin penting terkait dengan partai ID adalah bagaimana pemilih ini akan berkontribusi besar dalam membangun demokrasi melalui partai politik. Maka kalau kita bandingkan dengan negara-negara demokrasi lain seperti di Amerika Serikat misalkan yang menggunakan sistem distrik, di sana loyalitas partai terhadap loyalitas pemilih terhadap partai politik itu begitu tinggi. Bagaimana hegemoni pemilih terhadap partai misalkan Demokrat dan Republik. Saya ingin salah satu poin penting bagaimana Indonesia harus mampu membangun partai ID, kedekatan parpol secara ideologi dengan para pemilih. Dan Indonesia belum sampai pada taraf itu. Apa yang menjadi masalah di sini adalah banyak sekali, sehingga salah satu adalah bagaimana partai itu secara bebas dalam rekrutmen, perkaderan dan sebagainya. Maka tidak heran kalau di Indonesia siapapun bisa menjadi caleg misalkan. Dan ini menjadi salah satu problem sehingga melahirkan para politisi yang berpetualang, terutama yang memiliki kapital tinggi, sehingga pengeluaran terhadap politik yang tinggi itu akan berdampak kepada bagaimana politik uang yang nantinya berdampak pada demokrasi yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi salah satu PR kita semua terkait dengan partai politik. Bisa dibayangkan jika misalkan seperti ini, kaderisasi di partai politik itu perlu ada penataan. Misalkan adalah partai politik pengkaderan, misalkan yang untuk menjadi caleg itu harus ada syarat tertentu. Misalkan harus menjadi kader 20 tahun. Nah, ini adalah bagaimana membangun partai ID sendiri, sehingga orang yang ingin menjadi caleg adalah orang yang memang loyalitas terhadap ideologi partai, sehingga para pemilih memang memilih adalah salah satu yang diinginkan adalah bagaimana kedekatan dengan simbol-simbol politik sendiri, yaitu partai politik. Nah, ini rendah sekali partai ID yang ada di Indonesia. Yang kemudian adalah realitas sosial yang lain adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini, mayoritas pendidikan yang ada di Indonesia menjadi salah satu masalah yang terkait dengan pemilih, sehingga rasionalitas terhadap pemilu atau pemilihan ini masih tergolong rendah. Mentalitas pemilih terhadap mata pilih itu juga dilihat dari pendidikan, ini menjadi PR yang berat. Nah, salah satu adalah bagaimana orang ingin memilih, seberapa besar masyarakat atau pemilih memilih berdasarkan program. Ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang lain. Misalkan berdasarkan identitas dan berdasarkan suku dan sebagainya. Dan salah satu yang menjadi faktor kenapa politik uang yang ini adalah terkait dengan pendidikan. Nah, pendidikan semakin rendah, kemungkinan besar adalah bagaimana money politik dan ini diiringi dengan kemiskinan. Kemiskinan yang tinggi akan menimbulkan tinggi juga di tengah demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, karena kebiasaan dari money politik yang berulang-ulang, akhirnya ini menjadi salah satu problem tersendiri, yaitu kultur. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena kebiasaan money politik dari pemilu ke pemilu yang ada, ini akhirnya menjadi kultur, dari budaya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau sudah menjadi budaya, ini akan lebih susah lagi bagaimana memberantas politik. Karena segala sesuatu yang sudah menjadi budaya, ini akan menjadi salah satu kebiasaan dari masyarakat. Sehingga kalau pemilu tidak ada money politik, itu menjadi catatan tersendiri terkait dengan demokrasi yang Indonesia. Poinnya adalah lemahnya pengawasan. Dan memang kabar baiknya saat ini pengawasan sudah semakin ketat di era demokrasi langsung, di mana
Kalau dulu pengawasan Bawaslu misalkan kalau di pemilu sebelumnya ini tidak bisa melakukan penindakan langsung, sanksi. Nah, kalau saat ini bisa melakukan penindakan langsung. Tetapi juga bagaimana ternyata tidak begitu efek. Kenapa? Lemahnya aturan, sanksi pidana, sanksi hukum terkait dengan aturan pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. Ya, kalau sampai saat ini saya pikir dalam literasi pemilu tidak banyak misalkan para pelaku manipolitik dihukum 10 tahun. Saya pikir belum ada di negeri ini terkait dengan tindak pidana pemilu. Nah, ini terkait lemahnya pengawasan, aturan regulasi yang ada, ini memungkinkan bahwa manipolitik itu akan bertumbuh subur. Nah, yang selanjutnya adalah, realitas sosial selanjutnya adalah kekecewaan. Misalkan seperti ini, kekecewaan terjadi. Pemilih yang sudah memiliki hak pilih dan sudah memilih secara benar, sesuai dengan hati nurani, ternyata efeknya adalah calon yang sudah terpilih tadi tidak memberikan feedback kepada para pemilih, yang akhirnya ini berdampak pada kekecewaan para pemilih. Selanjutnya ketika akan ada terjadi pesta demokrasi kembali adalah bagaimana politik transaksional. Jika mau dipilih ini feedback apa yang diberikan, dan celah-celah inilah yang akhirnya memberikan penyebab dampaknya tumbuh suburnya manipolitik yang ada di Indonesia, terutama di era demokrasi langsung. Ya, selanjutnya. Nah, ini kalau kita melihat terkait dengan manipolitik, kita bisa memahami bagaimana teori pertukaran. Nah, karena ini di sini banyak anak sosiologi gitu kan, mungkin kenal ini dengan teori pertukaran. Peter Mr. Blau dalam sosiologi ekonomi ini ada di buku Damsar. Ini dijelaskan bagaimana teori pertukaran. Bagaimana asumsi dasarnya adalah makhluk yang rasional. Manusia itu adalah makhluk yang rasional, memperhitungkan untung rugi atau reward and punishment. Nah, apa dimaksud di sini adalah kaitannya dengan politik uang. Ya, di sini terkait dengan pertukaran perilaku yang dimiliki oleh manusia dalam melakukan aktivitas. Semakin tinggi ganjaran atau dinamakan reward atau dinamakan keuntungan, kemungkinan besar akan mengulangi perilaku atau perilaku itu akan terulang. Nah, ini sangat erat kaitannya kalau kita memandang tentang manipolitik. Nah, selanjutnya, petikan selanjutnya adalah semakin besar hukuman, kemungkinan kecil perilaku yang sama akan terulang. Nah, apa kaitannya dengan Indonesia? Catatan ini apa kaitan Indonesia? Nah, yang pertama, semakin tinggi ganjaran kemungkinan besar perilaku akan terulang. Artinya semakin masif, semakin tinggi uang yang diberikan kepada pemilih oleh calon, akan semakin tinggi kemungkinan ini akan terulang. Kenapa? Ada permintaan, ada keuntungan yang dimiliki, yang didapat oleh pemilih, terutama melihat realitas sosial sebelumnya, ada kemiskinan, ada pendidikan rendah dan sebagainya, rendahnya partai ID, kedekatan pemilih dengan parpol yang rendah, sehingga pemilih ini menjadi menjadi pemilih yang transaksional. Nah, ini menjadi catatan penting. Nah, petikan selanjutnya adalah semakin besar hukuman, kemungkinan kecil perilaku yang sama akan terulang. Nah, jika dikaitkan dengan Indonesia misalkan saat ini, berapa lama hukuman pidana pemilu yang maksimal di Indonesia diterapkan? Saya pikir tidak lama. Dan denda maksimal hanya berapa miliar. Ini tentunya menjadi catatan penting. Dan sampai saat ini belum ada pidana pelanggaran pemilu ini disanksi yang berat. Makanya perilakunya akan terulang kembali karena punishment-nya rendah. Penegakan hukumannya rendah. Nah, ini dalam perspektif hukum. Sehingga akan menimbulkan perilaku ini terulang. Nah, inilah melihat bagaimana ini sebenarnya pada dalam perspektif ekonomi, tetapi dikaitkan dengan perspektif politik. Ya.
Ini kenapa politik uang begitu tumbuh subur di negara demokrasi langsung melihat dari perspektif teori pertukaran. Selanjutnya, ya, nah ini cara mengatasinya. Ya, mau tidak mau ada perlu pembenahan sistem pemilu yang ada di Indonesia. Sistem pemilu ini seperti apa? Ya, mulai dari rekrutmen caleg, mulai dari mungkin sistem pemilu. Kalau dulu sistem perwakilan profesional semi terbuka, sekarang profesional yang terbuka, proporsional terbuka. Artinya apa? Peluang-peluang ini sangat transaksional. Kalau saya melihat demokrasi langsung pemilu saat ini sudah sangat terbuka sehingga menuju kepada demokrasi yang liberal. Dan ini secara filosofi perspektif Indonesia sebenarnya agak bertentangan dalam kajian ini adalah kultur Indonesia jika dibandingkan dengan kultur asal demokrasi misalnya dari negara barat, Amerika Serikat. Demokrasi dari unsur kapitalisme turun ke demokrasi dan terus ke individualitas dan rasionalitas. Dan ini berbeda dengan karakter Indonesia di mana ideologi Pancasila kulturnya ada kolektivitas di situ. Artinya apa? Gotong royong. Nah, individual dengan gotong royong perspektifnya bertolak belakang terkait dengan ini. Dan demokrasi Indonesia dengan demokrasi langsung yang memang perspektifnya individual dan rasional. Nah, dari sisi sini pun terlihat jelas apakah sebenarnya ini catatan penting, apakah cocok dalam karakter Indonesia, keindonesiaan ini, Indonesia menganut sistem demokrasi langsung yang sebebas-bebasnya seperti saat ini, misalkan. Ini menjadi autokritik juga bagi Indonesia saat ini. Karena apa? Amerika Serikat sendiri dari sumber demokrasi tidak menerapkan demokrasi secara langsung karena di sini sistem distrik. Bagaimana para pemilih ini adalah memilih perwakilan ketika partai menang dan menangi di wilayah tersebut, maka itu akan memenangi pemilu. Nah, semakin menang di wilayah tersebut akan memenangi pemilu dan calon presiden dari partai tersebut akan memimpin sebagai presiden. Nah, ini yang membeda. Kalau di Indonesia adalah bagaimana kita langsung secara langsung vote orangnya, dan ini akhirnya sangat terbuka sekali transaksional, di mana Indonesia yang kolektif harus dihadapkan kepada transaksi yang individual. Dan ini yang menjadi catatan otoritas dengan menggunakan sistem pemilu yang ada. Misalkan pengelolaan partai politik, misalkan apakah dibiayai oleh negara atau dengan sendirinya. Sebenarnya ini banyak catatan sekali. Ada berpandangan lebih baik bebas dibiayai oleh partai itu sendiri, membiayai sendiri. Tetapi ada yang negara diharapkan membiayai partai. Artinya petugas partai itu membangun partai. Sehingga untuk membangun kader partai politik untuk mempersiapkan menjadi kader pemimpin, sehingga di sini tidak mudah orang menjadi caleg, harus melalui jenjang pengkaderan bawah dari level RT sampai ke level negara. Apakah seperti itu? Nah, ini yang menjadi catatan autokritik terkait dengan politik uang. Karena apa? Semakin bebas dalam rekrutmen calon pemimpin dalam hal wakil rakyat dan juga bupati, presiden, maka akan semakin tinggi kos yang akan diberikan dan akhirnya dampaknya adalah money politik itu sendiri. Ya, selanjutnya adalah mengenai sanksi tegas. Tadi sudah diulas di sebelumnya. Harus ada sanksi tegas, pidana yang jelas terkait dengan ini dan berat, tidak ringan gitu. Dan ada contoh yang sudah dilakukan bagaimana pidana pemilu itu adalah pidana yang bukan main-main gitu loh dalam perspektif masyarakat, sehingga apa? Ada efek jerah yang diberikan yang akhirnya ini menjadi pandangan perspektif masyarakat bahwa tidak main-main dengan politik uang, baik yang memberi, menerima maupun
yang terkait dengan politik uang, misalkan calon seperti itu. Dan kalau di pemilu 2019 hanya pemberi yang yang memberikan sanksi, yang bisa diberikan sanksi. Ini yang menjadi catatan autokritik terkait dengan sanksi tegas itu sendiri. Dan selanjutnya adalah perkuat kelembagaan Bawaslu. Karena mau tidak mau politik uang itu kewenangan kelembagaan ada di Bawaslu, dan penguatan kelembagaan Bawaslu ini menjadi penting. Bagaimana peran Bawaslu bisa lebih ekstra terkait dengan fungsi dalam menindak money politik itu sendiri. Apakah perlu ada pembenahan sistem perundang-undangan yang ada saat ini, ya itu menjadi salah satu catatan para penggiat demokrasi. Apakah sudah pas? Nanti mungkin dari yang lain narasumber yang sudah ada dari Perludem dan sebagainya tentunya akan lebih mantap lagi secara global yang ada di Indonesia. Dan secara reguler regional memang realitas money politik itu ada. Dan kalau dilihat dari berbagai survei yang muncul, misalkan dari masyarakat pernah menerima tawaran partai politik ada sekitar 30%. Yang menerima misalkan ada mencapai 10%. Dan apa yang memilih berapa persen? Dan ada bervariatif berbagai daerah. Semakin tinggi angka kemiskinan, akan semakin tinggi pula angka money politik yang terjadi di suatu daerah. Ya, lanjut. Baik. Nah, ini salah satu instrumen penting bagaimana money politik itu adalah merusak sistem nilai. Dalam teori struktur fungsional adalah bagaimana sistem nilai itu menjadi penting agar keteraturan itu berlangsung. Ketika tidak ada keteraturan untuk berlangsung timbulnya adalah konflik sosial. Nah, ini yang terjadi. Money politik adalah bisa berefek kepada konflik ketika ini tidak bisa diatasi. Makanya bagaimana mengatasi money politik ini adalah bagaimana memperkuat sistem nilai yang ada, sistem nilai dalam kepemiluan, sistem nilai dalam demokrasi. Ini harus diperkuat terkait dengan bagaimana membangun perspektif demokrasi yang ada di Indonesia. Artinya politik uang itu harus diminimalisir. Nah, bagaimana meminimalisir itu? Ya perkuat sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Apakah ini saat ini sudah pas dengan karakteristik Indonesia atau tidak? Kalau melihat dari berbagai item itu begitu besar. Dan apakah ini berani melakukan autokritik? Tentunya ini salah satu PR tidak hanya kita semua, tetapi para akademisi dan sebagainya. Oke, lanjut. Baik, ya, ini penting bagi pemilih terkait dengan pemilih vs politik uang. Ya, bagaimana sikap pemilih terkait dengan politik uang? Di sini banyak anak-anak muda, tentunya para milenial yang generasi Z, dan ini tentunya menjadi salah satu objek penting yang harus diedukasi terkait literasi pemilu. Nah, apa yang perlu kita tanamkan dalam pemilih? Yang pertama adalah cerdas. Cerdas ini adalah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kemudian ada kritis. Kritis adalah bagaimana melihat situasi realitas sosial ini, apa sudah sebenar, sehingga kita bisa memberikan pandangan bahwa mampu bersikap terkait dengan fenomena sosial yang ada. Dan rasional di sini adalah kita mampu mempertimbangkan, mampu memberikan penilaian secara objektif terkait dengan realitas sosial yang ada. Misalkan kita dihadapkan kepada kandidat, kita mau memilih siapa? Secara rasional yang perlu kita lakukan adalah bagaimana melihat karakteristik pribadinya, bagaimana melihat programnya, dan bagaimana
melihat profilnya dan sebagainya, jejak rekamnya. Nah, ini yang dilakukan bagi manusia cerdas, SDM cerdas terkait dengan pemilih atau memilih dalam kontestasi pilkada maupun pemilu yang ada di Indonesia di era demokrasi saat ini. Dan tentunya kita harapkan ke depan ada edukasi literasi politik yang lebih mendalam lagi terkait dengan bagaimana sebenarnya edukasi politik yang Indonesia terutama membangun fungsi parpol yang seutuhnya, karena untuk memberantas politik uang misalkan, mencegah politik uang itu tidak hanya peran penyelenggara pemilu, tetapi juga baik itu KPU Bawaslu, tetapi juga stakeholder lain misalkan partai politik. Jika partai politik bagian dari praktik dari money politik, tentunya ini menjadi problem masalah. Makanya bagaimana penguatan sanksi juga terkait dengan partai politik. Nah, ini perlu dilakukan untuk pemenahan ke depan terkait dengan praktik money politik di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa lanjut kepada diskusi yang lebih mendalam. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur Rahman atas pemaparan materi yang sangat menarik sekali. Melalui pemaparan Pak Fatur Rahman, kita mendapatkan bahwa politik uang ini memiliki banyak faktor-faktor dari masyarakat juga ya Pak ya. Dan juga politik uang ini dapat dicegah dengan sanksi yang tegas, pembenahan sistem pemilu dan penguatan Banwaslu.